Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan penderitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar dari Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kenapa kita meminta tanda dari Tuhan? Kenapa Anda meminta tanda? Pernah gak minta tanda dari Tuhan? Kalau minta tanda dari Tuhan, ini karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Maka kita mau supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Betul? Betul. Puji Tuhan kalau demikian. Jadi kita harus selalu berdoa hari demi hari, supaya kehendak Tuhan sendiri yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita juga mengetahui kehendak Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Maka kadang kita minta tanda supaya bisa lebih mengerti kehendak Tuhan itu apa. Tapi kita juga perlu mohon sama Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk mengenali tanda itu. Seringkali tandanya sudah diberikan kepada kita. Supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan, kita perlu cari di mana, bisa cari di mana. Sangat jelas kita bisa cari dalam kitab suci. Makanya belajar dari kisahnya Yunus. Dan tentu kita sangat diberkati karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Baca dari kitab suci, apa yang kita harus lakukan. Kita juga diberkati Tuhan dengan berbagai ciptaan. Bagaimana Tuhan berkomunikasi kepada kita lewat ciptaan, lewat keindahan alam. Bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Tuhan berkomunikasi, Tuhan memberikan tanda. Yang penting kan bukan tandanya, tapi yang penting adalah realitas yang ditunjuk oleh tanda tersebut. Dan itu yang kita perlu lihat. Sayangnya seringkali mata kita tidak bisa melihat, karena kita memaksa hanya mau melihat apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Oleh karena itu, kalau mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita perlu minta tanda, minta kepada Tuhan supaya kita bisa melihat tanda dari Tuhan, dan minta kepada Tuhan supaya kita bisa punya kekuatan untuk menjalankan berbagai hal yang Tuhan sudah singkapkan pada kita lewat tanda itu.